Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tenang sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tenang sentosa. Jangan kemana-mana dulu, kenalan dulu dong. Ibu dengan siapa namanya? Nama saya Sri Sunarsi, saya PPKBD dari Kelurahan Antironggo, Kecamatan Sumbersari. Kalau ibu namanya siapa? Rokok, yang kedua sosialisasi dan kembali dengan benar. Rokok dulu lah, kemudian ini ada persaringan tapi itu tak benar. Jadi di awal kami di Komisi 9 yaitu Dan kami ucapkan selamat datang kepada anggota Komisi 9 DPR. Stunting ini disebabkan oleh faktor nutrisi, di mana ada asupan gizi yang kurang dalam jangka panjang. Mungkin ibunya yang mau hamil itu anemia, sehingga sebelum hamil lebih baik periksa dulu anemia atau tidak gitu ya. Kemudian selama hamil mungkin asupannya kurang. Dan ada kehamilan yang tidak bisa dan jangan hamil kalau memang tidak diperlukan, yang penting bisa dan setelah di bagian depan, yang paling belakang bisa dibantu untuk mengisi bangku yang di sebelah kiri. Baik, terima kasih. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lebih semangat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini di hari Senin tanggal 1 November 2022 bertempat di Selasa 1 November 2022, maaf ya Bapak Ibu, bertempat di Hotel Bandung Permai. Kami ucapkan selamat datang di acara promosi KIE program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama anggota Komisi 9 DPR RI. Beri tepuk tangan dulu untuk kita pada pagi hari ini. Oke, saya akan nyapa dulu ya beberapa orang. Tadi saya dengar ada yang dari Kecamatan Panti, betul? Ada yang dari Sumbersari, wah tetangganya Pak Nur Yasin ya. Oke, ada lagi tadi Desa Pakis, adakah? Ada, oke. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Dewi Indrani yang akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk menemani hingga akhir acara nanti. Baik, kita akan informasikan dulu kalau pagi ini ada yel-yel ya, biar kita lebih semangat. Mungkin kalau saya bilang BKKBN, Bapak Ibu sekalian bisa jawab berencana itu keren. Tangannya love ya, sarangi ya. Lalu juga kalau saya bilang DPR RI kita, jawabannya
Bapak Nur Yasin. Oke, boleh kita mulai ya. BKKBN berencana itu keren. DPR RI kita. Oke, beri tepuk tangan. Saya akan sapa terlebih dahulu beberapa narasumber kita yang akan menyapa kita untuk pagi hari ini. Yang pertama, yang terhormat anggota Komisi 9 DPR RI, Insinyur Haji Nur Yasin MBEMT. Lalu yang kedua ada penyuluh keluarga berencana ahli utama. Ada Dr. Insinyur Dwi Listiawardani MSc Dipkom. Lalu di tengah-tengah kita juga hadir Koordinator Bidang Admin Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, ada Dr. Anda Sofia Hani MM. Dan yang kami cintai dan juga kami banggakan juga ada Kepala DP3AKB Kabupaten Jember, ada Bapak Dr. Anda Supri Handoko MM. Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan juga puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan juga hidayahnya lah untuk pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai acara pada pagi hari ini kita buka dengan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara Bapak Ibu. Indonesia
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda pemirsa dan seluruh yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita berada di Hotel Bandung Permai di Kabupaten Jember. Senang sekali juga saya Brian Syah Dewandri bisa menyapa Anda dalam sebuah program begitu luar biasa. Bangga Kencana merupakan inisiasi dari BKKBN bersama dengan Komisi 9 DPR RI dalam rangka melaksanakan promosi, komunikasi, informasi dan juga edukasi terkait percepatan penurunan angka stunting. Dan kita tahu bahwa tema kita yang akan kami angkat adalah pemeriksaan kesehatan calon pengantin untuk mencegah stunting. Kalau bicara tentang calon pengantin, banyak yang dipikirkan yaitu pre-weddingnya, resepsinya, kadang-kadang lupa terkait kesiapan jasmani dan juga rohani dari para calon pengantin tersebut. Oleh sebab itu kita akan bahas dengan 3 narasumber yang sudah hadir. Kami perkenalkan yang pertama di sebelah saya, beliau adalah anggota Komisi 9 DPR RI. Beliau adalah Insinyur Haji Nur Yasin MBA MT. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun sudah hadir. Lalu ada yang cantik di tengah. Beliau merupakan penyuluh keluarga berencana ahli utama dari BKKBN Republik Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Dwi Listia Wardani MSc Dipkom. Terima kasih Ibu sudah hadir. Dan juga ada Bapak yang tentu saja ya sudah mengikuti berbagai macam penyuluhan-penyuluhan yang diberikan juga luar biasa ini. Ada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Jember, Bapak Dr. Andes Supri Handoko MM. Pak Handoko, matur nuwun, terima kasih banyak. Baik, kita awali pertanyaan yang pertama untuk Pak Nur Yasin terlebih dahulu. Calon pengantin ini penting untuk dipersiapkan begitu nggih dalam rangka untuk melaksanakan pernikahan ke depannya. Nah, kalau dari jenengan sendiri Bapak, mungkin kiranya apa yang perlu dipersiapkan untuk para calon pengantin dan kiranya mungkin Bapak punya pesan-pesan apa ini untuk calon-calon pengantin sehingga nantinya tujuannya adalah anak-anaknya sehat, anak-anaknya tidak stunting. Monggo Pak Nur Yasin. Tentu BKKBN kita saat ini tidak difokuskan dalam pengurangan atau membatasi jumlahnya. Sekarang lebih difokuskan kepada membangun keluarga. Membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tentu karena kaitannya dengan membangun keluarga yang harus diperhatikan oleh adik-adik jika mau melangsungkan pernikahan. Ya tentu perencanaan berkeluarga. Itu awal dari semua pembangunan melalui perencanaan. Perencanaan berkeluarga itu apa saja? Ya untuk memeriksakan kesehatannya. Kalau tidak sehat, tidak boleh tidak kawin Mas Bray. Kalau sudah sama-sama cinta kan tetap harus kawin. Tapi kan harus tahu, ada penyakitnya enggak? Kalau ada penyakitnya kan pasti diobati dulu atau selama berumah tangga harus kurang apa. Saya nggak ahli, yang ahli di sebelah kanan saya ini. Karena sekali lagi beliau yang memang dikirim ke sini oleh pemerintah untuk memberikan penjelasan. Tapi yang jelas harus memeriksakan ke dokter. Harus juga ngitung-ngitung kira-kira secara ekonomi rumahnya ada nggak? Bisa atau masih di mertua indah atau gimana? Atau sudah bisa nyicil rumah sendiri atau beli rumah sendiri. Bagaimana juga konsumsi dan segala macam berkaitan dengan ekonomi. Berapa penghasilan si calon suami, kalau kebetulan calon istrinya juga bekerja berapa, dan itu bagaimana kehidupannya. Sehingga secara ekonomi jangan melampaui kemampuan daripada income yang mereka dapat berdua. Karena nanti jika melampaui akan menimbulkan banyak masalah-masalah. Ya kalau mertuanya kaya-kaya ya pasti disubsidi, tapi kan tidak bagus kalau subsidi atau sumbangan dari orang tua itu dimasukkan sebagai perencanaan. Perencanaan harus sesuai dengan kemampuan ekonominya sendiri. Di samping itu tentu agak jauh nanti kira-kira mau punya anak berapa, terus nanti anaknya mau disekolahin di mana dan seterusnya, itu sudah ada bayangan. Saya pikir itu Mas Brian yang harus diperhatikan oleh adik-adik yang mau melangsungkan perkawinan. Baik, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan untuk Pak Nur Yasin. Tadi pesannya luar biasa Bapak Ibu. Kita menikah dasarnya pasti cinta ya, betul ya.
Tapi cinta perlu adanya persiapan. Mencintai orang butuh apa? Persiapan jasmani rohani, persiapan perekonomian juga, persiapan yang matang juga untuk perencanaan anaknya berapa dan lain sebagainya. Nah itu tadi ya, garis bawahnya adalah cinta bukan hanya cinta buta tapi juga cinta yang berencana. Seperti BKKBN, keluarga berencana gitu ya. Oke, kita ke Ibu Dwi. Bu, ini juga kalau kita melihat calon pengantin berarti ini langsung dari yang paling awal dulu kita antisipasi. Kita juga lakukan berbagai macam program-program. Kiranya dari BKKBN Republik Indonesia sendiri strategi seperti apa, kebijakan seperti apa Bu, agar para calon pengantin di Indonesia, terkhusus juga Jawa Timur, Kabupaten Jember ini siap melaksanakan pernikahan gitu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Nur Yassin yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya program persiapan kehidupan berkeluarga di BKKBN ini sudah sejak lama ada ya. Sejak mungkin 10 tahun terakhir, hanya saja 2 tahun terakhir ini kita kuatkan kembali karena dikaitkan dengan masalah kekurangan gizi kronis pada anak-anak balita kita atau stunting. Karena memang ada hubungannya ya, ada hubungannya. Di antaranya adalah banyak sekali calon pengantin perempuan itu keadaannya tidak sehat pada saat dia akan menikah, ya. Bagaimana ciri-ciri tidak sehatnya? Di antaranya dia kurang darah, diperiksa hemoglobin darahnya, kadar Hb di dalam darah, ya. Sebanyak hampir separuh dari calon pengantin perempuan itu kekurangan darah. Nah, kalau kekurangan darah ini sudah memicu manakala dia hamil, lahir anaknya kurang gizi atau stunting karena ibunya sendiri kurang gizi, ya. Kemudian juga pada saat yang bersamaan bukan hanya kurang darah, ternyata juga kekurangan energi kronis. Ciri-cirinya itu terlalu kurus, terlalu kecil, ya. Itu hampir mencapai 40% juga. Jadi kondisi calon pengantin perempuan di Indonesia ini banyak sekali yang kurang gizi, ya. Nah, inilah manakala nanti dia menikah, dia hamil, ya, akan lahir anak-anak yang kurang gizi atau stunting. Nah, masalahnya stunting ini bukan hanya persoalan badannya kecil, tapi juga tidak cerdas. Kasihan kalau anak-anak lahir kita tidak cerdas, ya, bagaimana nanti masa depannya? Itu baru saat lahir, ya. Ternyata dalam perjalanan dia setelah lahir, dalam 6 bulan pertama, anak bayi itu pun tidak mendapatkan air susu ibu yang memadai. Ya. Ada sangat banyak, 30-40% bayi-bayi tidak mendapatkan ASI. Lahirnya sudah stunting, nggak dapat ASI. Ya. Padahal di dalam agama kita bukan cuma 6 bulan, sampai 2 tahun. Ya. Nah, periode 6 bulan sampai 2 tahun ini pun harusnya ada makanan pendamping ASI, itu pun kurang. Ya, jadi di awalnya lahir sudah stunting, kemudian dia lahir tidak mendapatkan gizi melalui ASI ibunya, tidak mendapatkan makanan pendamping ASI, jadi kasus stuntingnya bukannya turun, tambah naik, ya. Padahal mohon izin Pak Yai, pesannya sudah jelas bahwa kita tidak boleh melahirkan, meninggalkan anak dalam keadaan yang lemah. Itu baru lemah fisik, Pak. Belum lagi tadi lemah kecerdasannya, ya. Kalau kita sebagai seorang muslim harusnya nggak boleh lahir bayi-bayi seperti itu, nggak boleh. Kita harus mempersiapkan diri kita, para perempuan yang ada di sini yang muda-muda yang mau menikah. Oleh karena itu harus dipersiapkan. Mulai dari calon pengantin, program kami kalau dulu mendaftarkan menikah boleh mendadak, sekarang kita minta 3 bulan sebelumnya harus mendadak supaya bisa diperiksa. Harus ke puskesmas, periksa kadar hemoglobin darah, diambil darahnya sedikit, dilihat. Kalau yang bersangkutan kurang darah harus diberi tablet tambah darah selama 3 bulan. Jadi kenapa harus daftar 3 bulan? Supaya ada masa memperbaiki. Manakala nanti dia menikah di usia sesuai undang-undang, yaitu 19 tahun, dia sudah siap sehat. Begitu juga kalau yang terlalu kurus harus makan. Ya, jadi kalau calon pengantin itu justru harus banyak makan sekarang. Ya, jangan kurus-kurus, udah pucat lagi, ceking, itu nggak trendy lagi. Ya, jadi kita harus merubah image
merubah image bahwa perempuan yang sehat itu bukan yang ceking, bukan yang pucet, bukan yang kelihatan maunya kayak artis Korea yang putih-putih, enggak, itu enggak sehat, ya. Itu justru calon pengantin yang tidak sehat. Dan kalau boleh kita katakan, dia sebetulnya tidak layak menjadi seorang ibu. Tidak layak, mohon maaf ya. Bukan tidak layak menikah, kalau menikah boleh-boleh aja, tapi tidak layak untuk hamil. Harus ditunda dulu, harus sehat dulu. Karena tugas kita adalah melahirkan generasi yang sehat dan cerdas. Ya, tidak boleh kita melahirkan generasi-generasi yang lemah. Ya, nah oleh karena itu harus ada persiapan. Ya, oleh karena itu 3 bulan periksa, ya, kadar hemoglobin darah, kemudian lingkar lengan atas, jadi nggak boleh terlalu kecil. Kalau terlalu kurus ini harus disuruh makan nanti. Ayo perbaiki gizinya dulu, ya. Nanti jadi supaya jadi pengantin udah sehat semuanya. Ya, nanti kalau misalnya langsung hamil, ya, karena 85% pengantin itu biasanya langsung hamil, kan jadi nggak ada waktu lagi nih. Makanya harus sebelum menikah kita perbaiki dulu. Jadi itu program yang terakhir kita perkenalkan kepada masyarakat. Jadi kami mohon dukungannya melalui Pak Handoko, pemerintah Kabupaten Jember, bagaimana kita menggalakkan ini, ya. Jadi boro-boro hamil duluan. Itu juga jelas tidak boleh, ya. Ternyata kasus di Jember hamil duluan banyak juga nih. Kalau mau diekspos silahkan. Ini persoalan karena makin hari makin banyak permintaan dispensasi nikah karena alasan hamil duluan. Nah ini isu lain ya nanti ya. Silakan Mas, dilanjutkan. Terima kasih Ibu Dwi Listiawardani. Boleh berikan tepuk tangan, ya. Ini pesan yang sangat luar biasa nih untuk pemirsa juga dan juga untuk Bapak Ibu, mungkin putra putrinya juga, bahwa 3 bulan ya, bukan deal vendor dulu Bapak Ibu, bukan deal gedung catering dangdutan dulu, deal sama KUA dulu, bilang nikahnya harus 3 bulan karena apa? Ada persiapan nanti, nutrisinya, olahraga mungkin, dan pemeriksaan kesehatan lainnya. Betul begitu ya Ibu ya. Dan juga yang paling penting kalau cinta berarti harus dipersiapkan. Ingat, harus dipersiapkan dan juga tidak hamil duluan ya. Orang yang mencintai pasti suka melindungi pasangannya gitu ya. Baik, kita ke Pak Handoko. Pak Handoko, ini di Jember, ini kan rakyatnya maju-maju, pinter-pinter juga dan luar biasa perkembangannya juga nih. Kalau dari Pak Handoko selaku Kepala Dinas memberikan strategi seperti apa agar calon pengantin ini lebih paham lagi pentingnya untuk persiapan dan juga pentingnya untuk pencegahan stunting. Monggo Pak Handoko. Oke, terima kasih Mas Brian. Di Kabupaten Jember sudah melaksanakan pendampingan untuk catin untuk ibu hamil. Pastikan nanti ibu hamil yang hampir melahirkan sudah menandatangani inform konsen, perjanjian untuk memilih alat obat kontrasepsi pasca bersalin, pasca melahirkan. Kenapa demikian? Ini menjadi sangat penting karena banyak terjadi di kampung-kampung kalau di sini 8 bulan menyusui, di perut sudah ada lagi. Betul Bu? Nah itu tidak boleh terjadi lagi. Mulai hari ini itu tidak boleh terjadi lagi. Makanya sebelum lahir sudah ada kesepakatan suami istri untuk memilih alat, obat dan metode kontrasepsi yang cocok, yang sesuai. Karena apa? Agar tidak terjadi kehamilan yang tidak direncanakan, yang tidak diinginkan, yang mengakibatkan Untuk mengetahui stunting apa tidak, sejak bayi lahir, pada saat itu juga diukur panjang badannya. Kalau kurang dari 48 cm, paham Bu ya? Terutama ibu-ibu, nah bapaknya biasanya tak ngoros ini ya loh kalau urusan begitu ya. Kurang dari 48 cm maka ini dikatakan risiko stunting. Ingat Bu ya, yang mengatakan adalah tenaga ahlinya, bukan kita. Kemudian ketika ditimbang berat badannya kurang dari 2,5 kilogram. Diingat-ingat Bu, dicatat. Ketika diketemukan seperti itu maka harus cepat-cepat dilakukan intervensi, ditambah nutrisi, didampingi terus-menerus sampai betul-betul 1000 HPK terbebas dari kondisi risiko stunting. Saya kira itu Mas Brian, terima kasih. Terima kasih Pak Handoko, boleh berikan tepuk tangan untuk Pak Handoko juga. Iya, karena dari anak ya, anak kita ini adalah penerus bangsa, itu ada tulisannya ini apa nih, karena anak adalah pembawa harapan, salah satunya harapan orang tua.
Bapak Ibu di sini ada nggak anaknya pengen nanti suatu saat kayak Bapak Nur Yasin, jadi orang yang hebat? Pengen ya? Pengen kayak Ibu Wardani juga pengen ya? Pengen kayak Pak Handoko cerdas juga pengen ya? Berawal dari Bapak Ibu sendiri, berawal dari calon pengantin, ayo dicegah stuntingnya ya. Baik, hadirin yang berbahagia, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kita coba cek semangatnya terlebih dahulu. Salam BKKBN, berencana itu keren. Berencana itu keren. Baik, hadirin yang berbahagia dan juga pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita memasuki ke sesi tanya jawab ya. Saya Abdul Latif Syafi'i dari Pesantren Fathul Mu'in Panti. Karena kaitannya dengan pernikahan tadi, saran kami mungkin juga Pak Haji Nur Yasin bisa bawa ke pusat, pentingnya juga sosialisasi ke tingkat kelas akhir daripada SMK, SMA atau aliyah. Terima kasih. Terima kasih Pak Yai masukannya. Berikan tepuk tangan yang meriah, memang penting sekali edukasi untuk siswa dan siswi ya. Baik, Ibu yang pakai baju hijab oranye, boleh berdiri Ibu. Nama saya Siti Maimunah, Ibu. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana caranya menekan di desa itu terjadinya pernikahan siri, yang mana itu dilakukan anak setelah tunangan di situ. Dan seberapa pengaruhkah seorang suami di situ perokok untuk ibu hamil? Dari saya cukup sekian pertanyaan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu, boleh berikan tepuk tangan juga. Pertanyaan yang sangat bagus tadi ya, terkait pernikahan siri dan juga peran suami, kesehatan suami apalagi perokok. Ini penting nggak ini nanti efeknya untuk ibu hamil? Boleh untuk mungkin Ibu atau Bapak terlebih dahulu, nanti Pak Nur Yasin bisa memberikan pamungkasnya begitu nggih? Ibu Dwi. Iya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Yai atas sarannya. Mungkin kembali lagi nanti ke Mas Handoko ya, bagaimana sebetulnya kita sudah memiliki program, di antaranya adalah program generasi berencana yang sasarannya adalah termasuk lembaga-lembaga pendidikan Pak, baik di bawah Kementerian Pendidikan maupun di bawah Kementerian Agama. Sosialisasi di antaranya tentang kesehatan reproduksi, hal-hal yang kaitannya dengan program remaja dan yang lain-lain. Mudah-mudahan ini bisa diperluas khususnya di Kabupaten Jember, sehingga informasi jauh lebih awal bisa diterima oleh adik-adik kita tentang kehidupan berkeluarga. Bahkan mungkin tidak hanya di SLTA Pak, kita juga sudah masuk ke SLTP juga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, satu lagi pertanyaan dari Ibu Siti Maimunah ya. Cara menekan nikah siri. Ini kalau dari perspektif kami BKKBN sebetulnya bagaimana kita membekali anak-anak perempuan kita supaya mereka mohon maaf tidak memiliki daya juang bahwa mereka ingin meneruskan sekolahnya, paling tidak itu. Jangan putus sekolah. Jadi kita belajar dari negara, sebetulnya ini negara miskin ya Pak. Tapi dia sukses, yaitu Bangladesh. Yang disebut dengan program Golden Girl Pak. Cuma satu sebetulnya, yaitu mempertahankan anak perempuan jangan drop out sekolah sampai SLTA Pak. Karena kalau dia tidak drop out, ada banyak hal yang bisa diselamatkan Pak. Bukan hanya dirinya, tapi masa depannya yang sudah jelas, ya. Termasuk juga menekan angka kematian ibu ternyata dari situ. Karena angka kematian ibu itu ada kaitannya dengan kehamilan di usia yang terlalu dini, ya. Jadi itu kontributor Pak. Jadi wilayah-wilayah yang mana perkawinan dininya tinggi, kehamilan di usia dini itu juga angka kematian ibunya besar. Kemudian perokok, Bu. Asap rokok amat sangat berbahaya bagi ibu hamil. Amat sangat berbahaya, ya. Jadi ini juga di dalam bahkan menjadi salah satu program nasional, tidak boleh ada asap rokok di rumah. Kalau misalnya suaminya tetap mau merokok, silahkan di luar rumah. Di luar. Apalagi kalau istrinya lagi hamil. Ya. Itu yang harus dijaga. Kalau memang udah nggak bisa nih. Yang paling baik tidak merokok sekalian. Mungkin itu ya.
Matur nuwun Ibu Dwi. Lanjut ke Pak Handoko nggih, mungkin monggo. Saya nambahkan sedikit aja. Terima kasih Pak Yai Haji Syafi'i tadi sudah menyampaikan arahan itu bagi kami. Kami sebetulnya seperti yang disampaikan Bu Dani, kami sudah berjuang sejak anak usia 10 tahun. Tetapi jangkauan kami adalah sangat terbatas sehingga mungkin tidak sampai kepada pesantren-pesantren besar yang seharusnya kami berdampingan dengan para kiai untuk mengedukasi mereka terkait penyiapan kehidupan berkeluarga di masa depannya. Untuk Bu Siti ya, dan yang perlu ditegaskan Bu Siti ya, ini kalau yang siri kami memang agak kesulitan. Kuncinya hanya di keluarga. Kalau setiap keluarga menjaga anaknya dengan baik, dari api neraka saya kira tidak akan terjadi seperti itu. Tetapi kalau secara administrasi di pemerintahan desa kita sudah sepakat karena ada SE-nya Bapak Bupati bahwa proses pernikahan tidak boleh ditandatangani dulu oleh kepala desa sebelum yang bersangkutan masuk di aplikasi El-Simil. Elektronik siap nikah siap hamil, sehingga ketemu kesehatannya, ketemu HB-nya, ketemu lingkar lengan atasnya, ketemu. Kalau udah sehat, udah periksa kesehatan, dipastikan hasil pemeriksaan kesehatan calon suami dan calon istri sudah semuanya baik, maka baru kepala desa dipersilahkan untuk mengizinkan pernikahan itu diproses lebih lanjut. Itu yang penting untuk disampaikan, dan di Jember ini sudah banyak berjalan seperti itu. Terima kasih. Pak Nur Yasin boleh juga berikan mungkin himbauan dan juga penutup pamungkas pada hari ini sehingga masyarakat semakin lagi yakin untuk bisa sama-sama melakukan program BKKBN ini dan juga upaya dari Pak Yasin. Terima kasih Mas Brian. Saya hanya menanggapi dua hal yang dua-duanya bagus. Yang pertama perokok, yang kedua sosialisasi kata Pak Yai. Dan itu benar. Perokok dulu lah saya ini, biar ini ada cerita ringan tapi lucu tapi benar. Jadi di awal kami di Komisi 9 yaitu 2019-2020 ya. Kami mengundang dari Lembaga Penelitian Ekonomi UI untuk menceritakan, untuk menguraikan, untuk menjelaskan BLT itu bantuan langsung untuk masyarakat itu bagaimana dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu intinya. Yang bikin saya kaget ibu-ibu, Bu Kades tadi bicara itu, yang bikin saya kaget Pak Yai, ternyata yang pertama terbesar itu untuk beli rokok. Itu sekitar 30-35% itu tahun 2019 ya. Tapi bukan bapak-bapak yang di sinilah saya pikir. 35% untuk beli rokok. 35 ke 40 lah, saya lupa pastinya. Yang kedua, beli transportasi atau bensin. Nah, di situ salahnya polisi pemerintah mensubsidi bensin murah, Pak. Saya nggak bisa disalahin kalau ngomong, apalagi ini fakta. Bensin di Indonesia itu harganya jauh di bawah harga keekonomian dunia. Akibatnya orang tidak merasa berat karena sana kemari beli bensin, pakai motor, pakai mobil, biayanya murah. Nah, yang ketiga baru untuk pendidikan anak atau untuk mensejahterakan seperti menambah gizi segala macam. Nomor 3, ibu sekalian. Jadi benar kalau perokok itu saya kalau ngelarang merokok itu susah memang, Pak. Jadi BLT waktu itu rekomendasinya ganti aja lah dengan natura gitu, dengan yang berupa barang. Seperti itu ibu sekalian. Jadi bapak-bapaknya kalau ibu ngelarang merokok ya ikutin aja tadi penjelasan dari ahli-ahli di samping saya itu. Ya kalau merokok jangan dekat-dekat ibu kan gitu. Coba bayangin kalau nggak boleh mendekat 2 hari 3 hari aja. Apa dia? Baik, itu sekali lagi tidak serius tapi fakta, dan ini hasil penelitian dari lembaga penelitian yang sangat kompeten. Yang kedua dari Pak Yai tadi, itu panjenengan benar Pak Yai. Walaupun dijawab juga oleh pemerintah di sebelah saya juga, mereka punya program itu. Punya. Nah, Pak, ya tentulah masing-masing saya wakil panjenengan membela panjenengan, pemerintah ya membela pemerintah itu wajar. Cuman benarnya panjenengan itu, karena faktanya juga saya berani dites di sini. Apa ngerti sosialisasi? Apa pernah dengar sosialisasi tentang tentang
pernikahan dini itu dinikmati atau diketahui oleh semua pihak. Saya yakin enggak. Kalau ada tapi enggak banyak. Programnya ada. Nah, masalahnya jadi di mana? Kalau menurut saya Ibu, Bapak, Pak Supri, ini tidak menjadi program nasional seperti zaman KB kita di awal. Zaman KB kita di awal, semua orang lagu KB pasti tahu. Karena di radio-radio, di TV-TV itu kan selalu ada sekian menit sekali keluar kan. Kita bisa nyanyi dulu. Mars KB itu di awal. Saya yakin bisa, kalau ibu-ibu mungkin waktu itu belum lahir ya. Saya tahun-tahun SMA itu tahun 1970-an, saya hafal gitu. Karena menjadi program nasional yang girah itu. Program nasional sih sekarang juga penurunan stunting program nasional, tapi kalau menurut saya kurang bergairah. Coba diteliti lagi sebentar saja, apa sih media yang bisa dipakai untuk mensosialisasikan usul Pak Yai tadi. Kalau menurut saya nggak bisa lagi di TV Pak, nggak bisa lagi misalnya apalagi di radio. Mungkin bisa di medsos Pak, bisa di medsos. Jadi buatin tim ahli di medsosnya yang setiap saat harus muncul di. Saya yakin biayanya lebih murah dan efektivitasnya lebih tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam matur nuwun. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk 3 narasumber kami yang sudah memberikan berbagai macam insight-nya. Ya, berbagai macam insight ini dan juga informasi ini begitu luar biasa. Tapi yang paling penting adalah kita praktekkan bersama. Saya mengutip satu buah kata bijak ya, bahwa standar dari fondasi kepatuhan bukanlah sebuah ketakutan tapi kepemahaman. Semakin Bapak Ibu semua paham, semakin Bapak Ibu juga patuh akan bisa mencegah stunting ya. Dan kalau soal merokok saya juga punya satu quotation juga. Tindakan yang paling konsumtif bukan kita beli HP baru, bukan kita beli jam tangan baru. Paling konsumtif adalah apa? Membeli kesehatan baru yang sudah kita punya, kita bayar untuk kita dapatkan kembali. Ya, sesakit-sakitnya orang itu kayak jatuh tertimpa tangga Bapak Ibu. Sudah sakit harus bayar pula ya. Ayo kita jaga kesehatan kita sama-sama, dikurangin rokoknya. Nggih. Kita terlahir hidup di dalam dunia. Ingat bahwa hidup harus berencana. Menikah jangan terlalu muda atau tua. Ciptakan generasi yang sehat dan sejahtera. Meski nikmat dunia menggoda nurani, jangan terlena, saling teguhkan hati. Hamil di luar nikah harus kita hindari. Pastilah cerah masa depan kan kau temui. Hidup rukun bersama dalam bahtera keluarga, mengarungi samudra